Oke, kita lanjut guys. Ketika berita tentang istana surga kuno menjadi tenang, wilayah utara bergetar, sumber aslinya adalah pendirian Mu'abode. Tidak ada yang mengira bahwa aliansi wilayah utara akan begitu cepat dibubarkan, diganti dengan Mu'abode. Apa yang membuat orang lain lebih terkejut adalah bahwa penguasa Mu'abode ini bukanlah Mandala, tetapi Mu Chen. Mu Chen terkenal di wilayah utara, karena prestasinya telah menempatkan dia yang pertama di antara generasi muda. Setelah petualangan istana surga kuno ini, dia bahkan menjadi keajaiban yang bisa mengabaikan benua Great Law. Siapapun akan memuji prestasinya, namun, dia masih junior di mata banyak orang. Terlepas dari pencapaiannya yang gemilang, dia masih belum memenuhi syarat untuk menjadi penguasa sebuah kekuatan. Jadi tidak ada yang optimis dengan Mu'abode. Namun, tepat ketika mereka akan menonton pertunjukan, sesuatu yang hebat terjadi yang membuat mereka tercengang. Pasukan puncak lainnya, Istana Langit yang Mendalam, Gunung Myriad Sein, Istana Netherworld dan kekuatan lainnya, menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan Mu'abode dan melayani Mu Chen sebagai bawahan. Ketika berita itu menyebar, itu tidak hanya mengguncang seluruh wilayah utara, itu bahkan mengejutkan beberapa kekuatan kuat di benua Great Law, karena itu berarti bahwa Mu'abode yang baru didirikan akan memiliki total 6 penguasa bumi kecil dan kerajaan sempurna, penguasa bumi. Belum lagi di wilayah utara, dia bisa digolongkan sebagai salah satu yang teratas, bahkan di benua Great Law. Di masa lalu, pasukan itu tidak terganggu dengan wilayah utara karena dipenuhi dengan konflik dan tidak ada kekuatan utama di sekitarnya. Jika wilayah utara tidak begitu menolak terhadap orang luar, mereka akan melahap seluruh wilayah utara sekarang. Tapi sekarang, kekuatan dominan akhirnya muncul di wilayah utara dengan banyak kekuatan puncak lainnya menyatakan subordinasi mereka, memungkinkan Mu'abode naik sebagai tuan. Dengan ini, Mu'abode juga telah naik ke salah satu kekuatan tingkat atas di benua Great Law, yang memiliki kualifikasi untuk berkembang keluar, jadi mereka bisa membayangkan bahwa Mu'abode pasti akan menjadi keberadaan kolosal di benua Great Law. Jika mereka dapat memiliki penguasa surgawi, maka mereka bahkan akan dapat mendominasi seluruh benua Great Law dan menjadi salah satu kekuatan paling kuat di dunia 1000 besar, memerintah jutaan nyawa dan menikmati sumber daya tanpa akhir. Di bawah keterkejutan, diumumkan bahwa Mu'abode akan didirikan dalam waktu 3 hari. Markas besar Mu'abode adalah Great Law Sky. Pada hari ini, semua pemimpin wilayah utara hadir, bersama dengan beberapa pasukan terdekat. Itu karena mereka jelas bahwa setelah Mu'abode didirikan, wilayah utara akan menjadi taman mereka. Saat ini, kekuatan lain masih bisa bertahan dengan bertarung. Tetapi di masa depan, mereka hanya akan memiliki rute yang harus diambil, berpegang teguh pada Mu'abode. Sebelum Aula Great Law, Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melihat alun-alun besar yang padat penduduk. Namun, itu dipisahkan dengan rapi ke dalam domain Great Heaven Law, Istana Netherworld, Gunung Myriad Sein dan kekuatan lainnya. Di masa depan, mereka akan menjadi anggota Mu'abode. Tatapan mereka semua berkumpul ke Mu Chen dengan hormat di mata mereka karena mereka tahu bahwa di masa depan, penguasa mereka akan menjadi pemuda ini. Angin kencang bertiup, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi. Para pemimpin pasukan lain tetap diam karena takut karena mereka diintimidasi oleh adegan ini. Mereka tahu bahwa, di masa depan, Mu'abode akan memerintah seluruh wilayah utara. Mu Chen menghela nafas sambil merasakan tatapan yang dihormati. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia tiba di wilayah utara, dia hanyalah pion kecil. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pion kecil akan menjadi penguasa wilayah utara? Bahkan jika Mu Chen tidak tertarik untuk memimpin pasukan, dia masih tidak bisa menahan gelombang di hatinya karena ini telah membuktikan pertumbuhannya. Seekor anak ayam di masa lalu telah tumbuh menjadi elang yang membumbung tinggi di 9 langit. Mu Chen menoleh ke Nine Nether. Dia mengenakan pakaian hitam yang menonjolkan siluet anggunnya. Dia juga melihat Mu Chen dengan senyum menawan di wajahnya. Saat itu, ketika dia membawa Mu Chen ke wilayah utara, dia baru saja melangkah ke alam berdaulat dan membutuhkan perlindungannya. Bahkan di domain Great Heaven Law, dia masih harus melindunginya. Namun, dia tidak membiarkannya kecewa. Dia telah tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun. Hari ini, dia telah melangkah ke alam penguasa bumi dan menjadi penguasa Mu'abode.
Saat itu, dia tahu bahwa Mu Chen adalah naga tersembunyi, tapi dia tidak pernah berharap Mu Chen melambung dan tumbuh begitu cepat. Pemuda yang mengikutinya berkeliling sudah mulai menunjukkan arah dari pembangkit tenaga listrik. Dalam waktu dekat, dia bahkan mungkin berdiri di puncak dunia seribu besar bersama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Lonceng kuno tiba-tiba berdering saat Nine Nether sedang berpikir keras. Mendengar bel, Mu Chen maju selangkah dan mengepalkan tangannya. Semua orang menyaksikan saat ruang terdistorsi di langit, retakan terkoyak dengan pemandangan yang samar-samar bisa dilihat di dalamnya. Selanjutnya, ketika retakan muncul, sejumlah besar energi spiritual yang membuat semua orang terkejut menyembur keluar. Energi spiritual sangat besar dan dapat dianggap sebagai lahan budidaya. Ketika retakan muncul, tingkat energi spiritual di wilayah ini juga telah dinaikkan. Jumlah energi spiritual yang luar biasa membuat semua orang terkejut saat mereka melihat celah itu dengan mata menyala-nyala, bersama dengan keributan. Itu adalah istana surga kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa harta karun seperti itu akan menjadi fondasi Mu Abode. Di masa depan, pertumbuhan Mu Abode hanyalah masalah waktu. Tidak heran mengapa penguasa bumi lainnya memilih untuk menyerahkan pasukan mereka sendiri dan bergabung dengan Mu Abode. Anggota pasukan puncak lainnya mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka karena mereka telah diberitahu bahwa Mu Chen mengendalikan istana surga kuno dan bahkan mengintegrasikannya dengan Mu Abode. Di masa depan, mereka akan dapat menikmati sumber daya budidaya yang dapat disediakan oleh istana surga kuno. Itu adalah berita bagus bagi mereka. Lagi pula, hanya ada satu tanah harta karun seperti itu di benua Gridlaw. Di masa depan, murid-murid Mu Abode saya dapat memasuki istana surga kuno untuk berkultivasi, orang-orang luar biasa yang dapat memperoleh pengakuan dari paviliun kitab suci tersembunyi bahkan dapat memperoleh benda-benda surgawi yang berdaulat dan bahkan kemampuan surgawi yang kuat. Suara cerah Mu Chen bergema di seluruh wilayah ini. Kami berterima kasih kepada penguasa tempat tinggal, sorakan memekakkan telinga terpadu bergema. Semua orang di bawah, bahkan pasukan puncak lainnya, telah berlutut dengan satu lutut di tanah saat mereka melihat Mu Chen dengan mata menyala. Di bawah godaan ini, bahkan kekuatan lain yang datang untuk menonton menjadi merah. Mu Chen bahkan bisa mengeluarkan kemampuan surgawi yang kuat yang bahkan penguasa bumi akan tergoda. Jika orang lain mengatakannya, mereka mungkin hanya akan mengejek kata-kata itu. Tapi semua orang tahu bahwa istana surga kuno berada di bawah kendali Mu Abode. Jadi Mu Chen secara alami memiliki kemampuan itu. Mu Chen dalam hati memukul bibirnya ketika dia melihat keterkejutan semua orang. Kemampuan surgawi yang kuat adalah sesuatu yang bahkan membuatnya tertarik. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan surgawi yang kuat. Sangat disayangkan bahwa kemampuan surgawi dari istana surga kuno semuanya disembunyikan oleh paviliun kitab suci tersembunyi sehingga bahkan dia tidak memiliki cara untuk mendapatkannya secara paksa. Mu Chen melambaikan tangannya dan seberkas sinar terbang keluar dari istana surga kuno sebelum jatuh ke gunung. Itu adalah gerbang besar. Ini adalah gerbang kenaikan naga. Di masa depan, siapapun yang ingin bergabung dengan Mu Abode saya harus melewati gerbang ini. Hanya mereka yang melewatinya yang bisa menjadi murid Mu Abodeku. Di masa depan, akan ada banyak elit yang tertarik dengan reputasi Mu Abode. Namun, Mu Chen tidak mau menerima semuanya karena itu akan menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan bagi Mu Abode. Dengan ujian gerbang kenaikan naga, mereka yang lebih rendah akan ditolak. Hanya mereka yang lulus tes karakter yang dapat diterima sebagai murid dari Mu Abode. Mu Chen yakin bahwa Mu Abode akan mampu bangkit di benua Gridlaw seperti komet. Penguasa tempat tinggal itu bijaksana, mereka yang dapat dianggap sebagai murid dari Mu Abode mendukung ini. Mereka awalnya memiliki komentar tentang diserap oleh Mu Abode, tetapi mereka semua tenang dengan ini. Di masa depan, jika orang lain ingin bergabung dengan Mu Abode, mereka harus menjalani tes, sehingga mereka secara alami akan merasa lebih unggul dari mereka. Sepertinya Mu Abode mereka bukanlah sesuatu yang semua orang bisa bergabung seperti yang mereka inginkan, dan mereka telah memperoleh kesempatan untuk diselamatkan dari masalah seperti itu. Mu Chen melihat semua orang yang berlutut dan mengambil napas dalam-dalam sebelum melihat ke langit dan mengerutkan bibirnya. Dia sudah mendirikan Mu Abode, dan sekarang, dia akhirnya bisa bergerak.
Kejutan yang melanda benua Gridlow dan wilayah utara secara bertahap menjadi tenang setelah pendirian Mu'abode. Namun, Mu'abode tidak memiliki banyak tindakan. Karena mereka perlahan-lahan menjadi tenang juga, mereka tidak menunjukkan niat untuk mendominasi seluruh wilayah utara, menyebabkan pasukan lain merasa lega. Namun, mereka tidak tahu bahwa para pejuang terkuat dari Mu'abode, termasuk Mu Chen dan Mandala, telah meninggalkan Mu'abode untuk Lesser West Haven Realm. Benua Gridlow, wilayah tengah, Sky Solar City. Ada susunan teleportasi besar-besaran di tengah kota, dan ini juga merupakan susunan teleportasi terjauh di benua Greatlow. Jika ada yang ingin meninggalkan benua Greatlow, maka mereka secara alami harus melewati tempat ini. Tempat ini ramai dengan kebisingan dari garis-garis cahaya yang bola-balik, dengan sejumlah besar energi spiritual membuat langit cerah. Pada saat ini, 6 siluet berdiri di luar arai spiritual. Orang yang memimpin parti ini tampak muda dan melihat susunan teleportasi ini dengan penuh minat. Arai teleportasi ini tidak sederhana. Kompleksitasnya sama sekali tidak kalah dengan susunan spiritual arai Ancestral Master. Siluet muda secara alami adalah Mu Chen. Dia telah meninggalkan wilayah utara beberapa hari yang lalu, dengan tempat ini sebagai tujuannya, susunan teleportasi yang dapat melakukan perjalanan terjauh di benua Gridlow. Ada desas-desus bahwa susunan teleportasi ini didirikan oleh master leluhur arai spiritual, harganya setidaknya ratusan juta tetes sovereign spiritual liquid. Mandala menghela napas. Arai teleportasi yang melakukan perjalanan lebih jauh membutuhkan bahan yang lebih berharga. Dengan demikian, kesulitannya juga akan lebih signifikan. Selain itu, harga untuk menyewa master leluhur arai spiritual tidak murah. Mu Chen menghela nafas, dengan harga setinggi itu, tidak heran mengapa wilayah utara mereka bahkan tidak memilikinya. Haha, dengan pencapaian penguasa tempat tinggal di arai spiritual, saya percaya bahwa tidak akan lama bagi wilayah utara kita untuk memilikinya, Liu Tiadao tersenyum. Melalui periode penyesuaian, semua penguasa bumi telah menerima identitas Mu Chen. Jadi, tidak ada dari mereka yang terdengar canggung ketika mereka memanggilnya sebagai penguasa tempat tinggal. Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat dia menggoda, selama Liu Tua bersedia mengerjakan 200 juta tetes cairan spiritual berdaulat, saya dapat dengan mudah membuat satu untuk wilayah utara kami kapan saja. Liu Tiadao tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya, selain menjual dirinya sendiri, bahkan jika dia mengosongkan istana langit yang mendalam, dia tidak akan mampu membayar harga itu adalah harga yang memungkinkan dia untuk membeli artefak Sein peringkat menengah. Semua orang memandang Liu Tiadao saat mereka terkekeh. Mu Chen melirik mereka, tidak banyak orang yang akan ikut dengannya dalam perjalanan ini. Selain Mandala, itu adalah Liu Tiadao, Master Istana Netherworld, Kaisar Iblis dan Hantu Tua Ular Langit. Adapun Myriad Sein Ancestor, dia ditugaskan untuk melindungi Mu'abode. Bahkan Nine Nether tidak mengikuti kali ini. Dalam perjalanan ke klan Dewa Luo ini, siapapun yang bukan penguasa bumi tidak dapat memberikan bantuan apapun. Dengan harga dirinya, dia secara alami tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di Mu'abode untuk mencoba dan menerobos ke alam penguasa bumi dengan bantuan danau surgawi. Namun meski begitu, formasi pesta Mu Chen sangat mewah. Alam penguasa bumi yang disempurnakan dan 5 alam penguasa bumi kecil, mereka bahkan bisa berjalan di sekitar benua Gridlow dengan kepala tegak dengan formasi ini. Kita harus melakukan perjalanan melalui 10 benua yang aneh, dan itu akan memakan waktu sekitar 20 hari bagi kita untuk mencapai benua surga barat. Mandala memandang Mu Chen. Waktu mendesak, Mu Chen menghitung waktu dan menghela nafas, ayo bersiap-siap untuk pindah. Semua orang menganggukkan kepala mereka dan memasuki susunan teleportasi. Mu Chen melambaikan tangannya dan puluhan ribu tetes sovereign spiritual liquid jatuh ke dalam lubang di arai. Mandala memasukkan koordinat, dan susunan teleportasi berkembang, ruang terdistorsi, dan pada saat berikutnya, itu telah terbentuk menjadi pusaran spasial yang melahap 6 siluet mereka. Ketika kilau mereda, 6 dari mereka telah menghilang. Dunia 1000 besar sangat luas dan benua surga barat berada di barat. Ini adalah benua kuno. Tetapi dalam hal ukuran, itu lebih rendah dari superbenua lain di dunia 1000 besar. Namun, dalam hal pembangkit tenaga listrik, kualitas di benua surga barat lebih tinggi.
Semua orang mengatakan bahwa ada dua simbol dari benua surga barat. Di zaman kuno, ada pembangkit tenaga listrik dan bela dari dunia seribu besar di masa lalu dengan namanya bergema di seluruh dunia seribu besar sehingga bahkan klan Vien telah mendengarnya. Saat itu, banyak penguasa surgawi bahkan jatuh ke roknya. Tetapi fakta yang menakutkan adalah bahwa bela ini juga ahli puncak di dunia seribu besar. Kisah kecantikannya masih beredar, bahkan setelah puluhan ribu tahun. Saat ini, ada kekuatan kuat yang tinggal di benua surga barat yang bergema di seluruh dunia seribu besar, kuil surga barat. Dan penguasa kuil surga barat, kaisar pertempuran, yang merupakan penguasa surgawi yang asli. Di kuil surga barat, kekuatan kaisar 100 pertempuran adalah mutlak. Itu adalah kalimat yang mengalir di dunia seribu besar. Itu mungkin dilebih-lebihkan, tetapi itu berbicara untuk pencapaian luar biasa kaisar pertempuran surga barat. Dengan keberadaannya, kuil surga barat adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia seribu besar. Bahkan wilayah sekitarnya telah menjadi bawahannya. Dengan kata lain, kaisar pertempuran surga barat adalah penguasa mutlak wilayahnya, dengan banyak klan tunduk padanya. Namun, kuil surga barat tidak mempedulikan persaingan dalam batas-batasnya, mirip dengan raksasa yang tidak akan terganggu oleh kematian semut. Jadi benua ini terus-menerus diselimuti pertempuran yang bahkan lebih kacau daripada benua lain dengan kekuatan tertinggi di dalamnya. Tapi terlepas dari itu, penguasa surgawi adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari dunia seribu besar. Dengan keberadaan kaisar pertempuran surga barat, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Benua Gridlow dan benua surga barat dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dengan 10 benua di antaranya, bahkan dengan susunan teleportasi. Bahkan penguasa bumi akan mengalami kesulitan bepergian melalui benua dalam waktu 1 bulan. Tapi waktu mendesak, dan Mu Chen tidak punya niat untuk beristirahat. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh setelah meninggalkan benua Gridlow. Untungnya, semua orang di pesta telah melangkah ke alam penguasa bumi. Kalau tidak, bahkan Nine Nether akan kelelahan dengan bepergian sejauh ini. Namun, Liu Tiadao dan yang lainnya tersenyum pahit. Mereka nyaris tidak mengikuti kecepatan, yang telah diabaikan sepenuhnya oleh Mu Chen. Saat ini, pikirannya tertuju pada klan Dewa Luo. Dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada Luo Li. Jadi, bahkan jika dia kelelahan, dia mengertakkan gigi dan melanjutkan. Melihat keadaannya, Liu Tiadao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit saat mereka mengertakkan gigi. Mereka sekarang adalah bawahan Mu Chen. Jadi mereka tidak bisa menjatuhkan bola dan menyebabkan Mu Chen tidak senang. Kira-kira 20 hari kemudian, mereka akhirnya mendekati benua surga barat. Benua makam barat, benua yang paling dekat dengan benua surga barat. Mu Chen muncul di kota yang megah di sini dengan susunan teleportasi lain di depan matanya. Mu Chen melihat susunan teleportasi dengan kelelahan dan kegembiraan di wajahnya. Karena dia hanya harus melalui susunan teleportasi ini untuk mencapai alam surga barat kecil. Semuanya, kalian pasti kelelahan. Mu Chen menangkupkan tangannya saat dia dengan tulus berterima kasih kepada mereka ketika dia berbalik, melihat kelelahan di wajah penguasa bumi. Liu Tiadao dan yang lainnya tersenyum pahit sebelum mereka menggelengkan kepala. Terbukti, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mu Chen melangkah ke susunan teleportasi dan membuang cairan spiritual berdaulat, merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya. Dia menyaksikan pusaran itu secara bertahap terbentuk dan melahapnya. Mata Mu Chen perlahan tertutup dan tangan di lengan bajunya gemetar karena kegembiraan. Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah dia mengingat adegan dia memeluk gadis itu sebelum dia pergi. Pada saat itu, hatinya bergetar. Dia akhirnya menunggu bertahun-tahun untuk momen ini. Luo Li, aku datang, apa kamu baik-baik saja? Benua surga barat, alam surga barat kecil, klan Dewa Luo. Di wilayah tengah klan Dewa Luo, sebuah kota menjulang yang memancarkan aura kuno berdiri, membuktikan sejarah yang pernah dimilikinya. Kota itu terbelah oleh sungai bergelombang yang melewatinya, berputar-putar di sekitar kota, membentuk lingkaran. Sungai ini sangat tidak normal. Karena memiliki warna bintang, kadang-kadang, itu bahkan lebih indah daripada bintang-bintang di langit. Sungai itu memelihara seluruh kota. Kedalamannya juga tidak bisa dilihat, juga tidak ada yang mencoba.
Pernah ada penguasa bumi yang masuk tetapi tidak bisa mencapai dasar setelah bepergian selama setengah bulan. Di sisi lain, penguasa bumi itu menghabiskan semua energi spiritualnya dan menjadi makanan bagi sungai sebagai gantinya. Inilah arti sebenarnya yang dalam dan tak terduga. Sungai misterius ini adalah sungai suci klan Dewa Luo. Warga klan Dewa Luo juga akan melakukan upacara di sini pada hari tertentu dan nama sungai ini dikenal sebagai Sungai Luo. Kota yang dilingkarinya adalah kota Dewa Luo, kota inti dan terpenting dari klan Dewa Luo. Ini juga merupakan kota suci yang tidak dapat diganggu-gugat di hati warga. Klan Dewa Luo ini juga menjadi fokus warga selama beberapa hari terakhir ini. Banyak warga klan Dewa Luo telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh dengan harapan memenuhi mata mereka. Patriark klan Dewa Luo mereka, Luo Tianzhen, akan segera mengadakan upacara Dewa Luo untuk permaisuri mereka. Klan Dewa Luo telah menurun dengan kekhawatiran menutupi setiap sudut klan. Banyak kota dibantai dan diperbudak, menyebabkan banyak warga putus asa. Namun, itu dengan cepat berubah beberapa tahun yang lalu. Putri klan mereka kembali, dan beberapa tahun kemudian, dia menunjukkan kemampuannya dan menstabilkan getaran di dalam klan Dewa Luo. Setelah itu, dia bahkan memimpin pasukan ahli untuk bertarung di garis depan, menjerat klan Dewa Darah yang kuat dalam perang yang pahit dan terus-menerus memaksa mereka untuk mundur. Dengan demikian, warga klan Dewa Luo menikmati kedamaian selama beberapa tahun. Itu semua karena usaha gadis itu. Suaranya di klan Dewa Luo juga tumbuh dari hari ke hari, dan pesonanya telah menginfeksi keputusasaan warga. Sedemikian rupa sehingga lebih banyak orang berdiri di belakangnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah generasi muda. Dengan demikian, klan Dewa Luo telah menunjukkan betapa uletnya mereka kepada musuh-musuh mereka, seolah-olah ada tanda bahwa mereka akan keluar dari keadaan menurun mereka. Perlahan, seluruh alam surga barat kecil juga tahu bahwa mungkin ada permaisuri di klan Dewa Luo yang bisa menyatukan seluruh klan. Reputasinya bahkan telah melampaui kakeknya, Luo Tianzhen, menyebabkan suara untuk ratu masa depan tumbuh lebih tinggi, baik itu di hati warga atau keluarga kerajaan. Jadi upacara Dewa Luo ini adalah upacara yang penting. Jika itu selesai, maka dia akan mewarisi tahta sebagai permaisuri. Pada saat itu, bahkan getaran di keluarga kerajaan akan hilang. Pada saat itu, klan Dewa Luo akan mencapai puncaknya dan menjadi pelat besi yang kokoh. Klan Dewa Darah atau dua klan dewa lainnya juga tidak akan bisa melahap klan Dewa Luo mereka lagi. Jadi upacara Dewa Luo ini sangat penting, menyebabkan banyak warga klan Dewa Luo berkumpul di sini. Mereka ingin menyaksikan adegan permaisuri naik tahta. Ini juga akan menentukan naik turunnya klan Dewa Luo mereka. Kota Dewa Luo ada sebuah istana megah di tengah kota ini yang tampak mulia. Ini adalah istana Dewa Luo, yang juga merupakan tempat tinggal klan kerajaan. Sosok ramping duduk di panggung tinggi istana, mengenakan gaun seputih salju dengan perwujudan pola ungu emas di lengan bajunya, tampak mulia. Sosoknya sempurna, dengan batu giok dan kaki ramping, dia juga menunjukkan lehernya yang putih dan elegan. Dia tampak sempurna, tetapi wajahnya pucat. Ini adalah wajah yang cantik dan menawan, kulit seputih salju dan alis yang tergambar dengan baik. Bahkan pupil matanya telah mencapai puncak keindahan. Dia melihat ke langit dengan semua bintang terpantul melalui pupilnya, menumpulkan langit dibandingkan keindahan yang mencekik. Rambutnya yang panjang dan keperakan menutupi punggungnya, membuatnya tampak seolah-olah dia berasal dari potret. Pada saat ini, dia melihat ke kejauhan dengan kerinduan di matanya. "Mu Chen, apakah kamu baik-baik saja?" Sekarang, dia bergumam pada dirinya sendiri. Di hadapan warga klan Dewa Luo, dia akan terlihat sangat kuat, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan kelembutan dan kerinduannya yang jarang terlihat. "Kamu sedang memikirkan anak itu?" Sekarang, sebuah suara tua-tua terdengar di belakangnya. Mendengar suara itu, emosi di matanya menghilang dan alisnya terangkat. Pada saat itu, prestise dan bangsawan yang tak terkatakan dipancarkan darinya. Dia berbalik dan menatap pria tua itu. "Kakek akan merampok hak istimewa ini juga?" Pria tua di belakangnya tersenyum pahit dan menghibur tanpa daya. "Saya tidak berani. Saat ini, prestise Anda bahkan lebih tinggi dari saya. Tapi Luo Li, sudah bertahun-tahun, dan tidak ada berita tentang dia. Apa kau akan terus menunggunya?" Dia secara alami adalah Luo Li.
Hanya saja dia telah mengalami transformasi yang signifikan selama bertahun-tahun, kecantikannya telah sepenuhnya matang. Sikapnya juga berubah, dia tidak lagi terlihat seperti gadis anggun dan pendiam yang berdiri di samping Mu Chen, dia tampak seperti permaisuri yang bergengsi dan mulia saat ini. Orang tua di belakangnya adalah patriark klan Dewa Luo, Luo Tianzhen. Luo Li tersenyum, tetapi dia tidak berbicara. Namun, makna di balik tatapan itu terlihat jelas. Dia memberi isyarat kepada kakeknya untuk tidak menyebutkan hal-hal yang tidak berarti seperti itu lagi. Melihat tanggapannya, Luo Tianzhen menjadi cemas. Sudah bertahun-tahun, bocah itu mungkin bahkan. Alis Luo Li terangkat dan dia menatap dengan marah, menyebabkan Luo Tianzhen menelan kata-kata itu di perutnya. Selama bertahun-tahun, dia juga memiliki suasana yang terkadang membuat kakeknya tidak berani membuatnya marah. Luo Tianzhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat Luo Li secara bertahap menstabilkan klan Dewa Luo, kecantikannya juga menyebar dengan reputasinya, belum lagi alam surga barat kecil, bahkan seluruh benua surga barat tahu tentang namanya. Ada juga banyak elit luar biasa yang mengunjungi dan mencoba mendapatkan kesan baiknya. Selain itu, ada juga kekuatan yang sama sekali tidak lebih lemah dari klan Dewa Luo mereka yang mencoba menghubungkan diri mereka dengan klan Dewa Luo melalui pernikahan. Jika mereka membentuk persatuan, maka klan Dewa Luo mereka akan dapat memperoleh bantuan besar untuk mengintimidasi klan Dewa Darah. Sedemikian rupa sehingga bahkan klan Dewa Darah telah menyatakan keinginan mereka untuk menikah untuk membubarkan dendam antara kedua klan. Namun, semua proposal ditolak oleh Luo Li. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk tumbuh kuat. Jika klan Dewa Luo mereka tidak bisa tumbuh kuat sendiri, perlindungan dari pernikahan tidak akan bisa bertahan lama. Alasannya praktis diterima oleh semua orang di klan Dewa Luo, terutama generasi muda itu. Mereka bahkan menunjukkan dukungan mereka, tetapi hanya Luo Tianzhen yang tahu bahwa alasan ini hanyalah alasan. Itu karena hatinya sudah terisi, yang mungkin tidak akan pernah berubah dengan karakternya. Bocah itu, Luo Tianzhen mengatupkan giginya. Saat itu, dia berpikir bahwa jika dia membawa Luo Li pergi, Mu Chen secara bertahap akan menjadi orang yang lewat di hatinya. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan bagaimana anak nakal yang berkultivasi di akademi spiritual bisa memiliki kualifikasi untuk bepergian di dunia 1000 besar dan datang sebelum Luo Li. Namun, dia telah meremehkan ketekunan cucunya dan menunggu selama bertahun-tahun. Luo Tianzhen tidak banyak berkomentar saat dia menghela nafas. Tatapannya menjadi gelap saat dia melihat Luo Li. Luo Li, jika upacara Dewa Luo ini berhasil, Anda akan melangkah ke alam penguasa bumi dan menjadi permaisuri klan Dewa Luo. Tapi kamu harus tahu bahwa musuh kita, baik itu di klan atau tidak, mereka tidak akan mau melihat itu terjadi. Jadi upacara Dewa Luo ini tidak akan tenang. Kali ini, bahkan kakek, tidak percaya diri. Luo Li menatap wajah tua Luo Tianzhen dan merasa masam di hidungnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih tangan tua itu. Tidak peduli apa hasilnya, aku akan ada dan binasa bersama dengan klan Dewa Luo. Mendengar kata-katanya, Luo Tianzhen dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya dengan kekejaman melintas di wajahnya. Yakinlah, selama kakek masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkan sampah-sampah itu mengganggumu. Ayo pergi. Upacara Dewa Luo akan segera dimulai. Luo Li menganggukkan kepalanya, lalu dia berbalik dan melihat ke angkasa yang jauh. Samar-samar, dia bisa melihat siluet berdiri di depannya. Setelah itu, dia berbalik dengan suara tegas di hatinya, Mu Chen, tidak peduli apa, aku akan menunggumu. Istana Dewa Luo dikelilingi oleh sungai Luo yang bergelombang. Itu terletak di persimpangan sungai Luo, dengan sungai yang mengalir tanpa henti, seolah-olah tidak ada habisnya. Upacara Dewa Luo akan dilakukan di sini. Dengan demikian, wilayah ini dilindungi dengan keamanan yang ketat dengan pasukan yang ditempatkan di semua sisi sungai Luo. Bahkan ada ksatria yang mengendarai Lightning Crane, membentuk formasi pertahanan di langit. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Banyak orang terlihat berkumpul di kedua sisi sungai Luo yang membentang hingga ujung pandangan mereka. Mereka adalah warga klan Dewa Luo, menunggu penampilan permaisuri mereka. Mereka ingin menyaksikan keberhasilan upacara Dewa Luo, untuk melihat permaisuri mereka naik tahta. Dengan demikian, seluruh klan Dewa Luo dipenuhi dengan orang-orang untuk keinginan ini.
Sementara semua orang menunggu dengan penuh semangat, bel kuno terdengar di wilayah ini. Ketika bel berbunyi, seberkas cahaya terbang keluar dari istana Dewa Luo sebelum mereka mendarat di atas platform terapung di atas sungai Luo. Itu adalah platform yang sepertinya ditempa dengan batu giok putih. Kilauan yang berkilauan sangat mempesona, tetapi perhatiannya tidak terfokus pada platform, tetapi wanita di atasnya. Dia berdiri di peron dengan rambut keperakannya yang tampak mempesona di bawah sinar matahari. Wajahnya yang tanpa cacat tampak mirip dengan mahakarya dunia. Ketika dia muncul, banyak orang berlutut, mereka semua dengan tertib berlutut sambil melihat siluet di atas panggung dengan mata yang menyala-nyala. Kami memberi hormat kepada permaisuri, raungan memekakkan telinga terdengar di klan Dewa Luo yang bergema untuk waktu yang lama. Melihat mata mereka yang menyala-nyala, pasukan lain yang datang untuk menyaksikan upacara Dewa Luo memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa klan Dewa Luo, yang hampir runtuh beberapa tahun yang lalu, akan begitu bersatu hari ini. Mereka menghela nafas ketika mereka melihat siluet di peron. Pada saat ini, mereka harus mengakui bahwa beberapa orang di dunia memiliki pesona unik yang dapat menarik semua perhatian pada mereka. Terbukti, permaisuri klan Dewa Luo di masa depan termasuk dalam kategori itu. Luo Li melihat semua orang yang berlutut di depannya dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia tidak berbicara, tetapi aura mulianya mempesona hati semua orang. Permaisuri, di belakang Luo Li, dua siluet muda berlutut dengan tangan di dada. Mereka melihat garis besar di depan mereka dengan mata berkobar dan cinta di kedalaman mata mereka. Luo Li berbalik untuk melihat mereka berdua. Mereka berdua adalah elit dari generasi muda klan Dewa Luo. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka berdua. Mereka adalah dua orang yang mengikuti Luo Tianzhen ke Akademi Spiritual Surga Utara saat itu, Luo Qingya dan Luo Xiu. Dalam beberapa tahun, mereka juga telah tumbuh, dan mereka sekarang berada di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Pada usia mereka, meskipun Luo Li telah memberi mereka dukungan sumber daya, itu juga karena kemampuan mereka sendiri. Pasti akan ada beberapa orang yang merusak upacara Dewa Luo ini. Saya harap kalian berdua dapat melakukan yang terbaik untuk menghalangi mereka, Luo Li menjawab dengan lembut. Di bawah bimbingannya, Luo Qingya dan Luo Xiu sama-sama mengendalikan pasukan di klan Dewa Luo. Dengan demikian, keduanya memiliki otoritas besar di militer. Kecuali kita mati, kita pasti tidak akan membiarkan musuh muncul di hadapanmu. Luo Qingya tersenyum dengan resolusi yang tak tergoyahkan di balik suaranya. Bahkan dalam kematian, kami akan menggunakan mayat kami untuk menghalangi musuh kami. Luo Xiu menyeringai, senyuman penuh dengan niat membunuh. Luo Li tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, jangan mati. Liu Qingya dan Luo Xiu merasakan kehangatan di hati mereka saat mereka menganggukkan kepala dan terbang menuju militer. Mereka pasti tidak akan membiarkan lalat mengganggu Luo Li, bahkan dengan harga nyawa mereka. Setelah mereka pergi, pandangan Luo Li menyapu ke arah lain, itu juga sekelompok orang, dipimpin oleh tiga sesepuh memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat dari mereka. Mereka bertiga adalah penguasa bumi kecil. Namun, Luo Li tidak menunjukkan kegembiraan di matanya saat dia melihat ketiga sesepuh itu. Sebaliknya, ada kilatan dingin di matanya. Ketiga penguasa bumi kecil itu berasal dari cabang keluarga kerajaan. Di klan Dewa Luo, mereka memegang otoritas tertinggi. Selain dari keluarga kerajaan, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada dari mereka yang setia kepada keluarga kerajaan. Sebaliknya, mereka berusaha melemahkan pengaruh keluarga kerajaan. Jika bukan karena Luo Tianzhen masih ada, mereka akan bergerak untuk merebut tahta. Oleh karena itu, Luo Li tidak bisa mengandalkan mereka dalam upacara Dewa Luo ini, dia bahkan harus waspada terhadap mereka. Paman Tianlong, Luo Li dengan lembut memanggil. Seorang pria parubaya yang kuat di samping Luo Tianzhen maju selangkah saat dia membungkuk. Dia adalah Luo Tianzhen, salah satu dari dua penguasa bumi kecil yang mendukung klan kerajaan, selain Luo Tianzhen. Saat itu, dia dan ayah Luo Li adalah teman baik. Namun, dia telah mengasingkan diri ketika ayah Luo Li meninggal selama perebutan kekuasaan dalam klan. Tetapi ketika Luo Li kembali, dia telah mencoba beberapa kali untuk mengundangnya keluar dari pengasingan.
Tolong perhatikan orang-orang itu dengan cermat, Luo Li berkata kepada Luo Tianlong. Luo Tianlong hanya penguasa bumi kecil, jadi agak sulit baginya untuk menahan 3 penguasa bumi kecil sendirian. Tapi di klan Dewa Luo saat ini, tidak ada yang bisa dia bantu. Ketika Luo Tianlong mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Terima kasih, Luo Li tersenyum dengan giginya terbuka. Luo Tianlong tertawa, kontribusi terbesar ayahmu adalah memiliki putri yang luar biasa. Saya percaya bahwa di tangan Anda, klan Dewa Luo akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, Anda dapat mengirim saya untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Dia terbang keluar dan mendarat di antara kelompok dan platform, lalu dia menatap yang meresahkan itu dengan niat membunuh yang muncul di wajahnya sebagai peringatan. Ke arah itu, ketiga sesepuh memandang Luo Tianlong tanpa mengubah ekspresi mereka sebelum berbalik untuk melihat siluet di peron dengan ekspresi rumit. Hanya setelah Luo Tianlong pergi ke posnya, Luo Li menoleh ke Luo Tianzhen dan menganggukkan kepalanya. Mari kita mulai. Luo Tianzhen menarik napas dalam-dalam. Pengaturan Luo Li cukup sempurna, yang membuatnya merasa bersyukur. Namun, dia tahu bahwa mereka bukan satu-satunya yang harus mereka waspadai, yang juga diketahui oleh Luo Li. Kali ini, upacara Dewa Luo mungkin yang paling berbahaya. Tetapi terlepas dari bahaya apapun, tidak ada jalan mundur bagi mereka. Kilauan spiritual yang lebat berkembang dari platform dan platform lotus secara bertahap terbentuk di bawah kaki Luo Li. Dia duduk dengan rambut keperakannya berkibar melawan angin. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Luo Li mengangkat kepalanya dan melihat dengan harapan. Praktis semua warga klan Dewa Luo mendambakannya untuk berhasil. Karena itu menyangkut masa depan klan Dewa Luo. Karena itu, mereka tidak boleh gagal. Luo Li mengambil napas dalam-dalam dan dia menggigit lidahnya tanpa ragu-ragu. Seteguk esensi darah terbang keluar dan jatuh dari langit ke Sungai Luo. Ketika esensi darah memasuki Sungai Luo, seluruh sungai langsung berubah menjadi merah dan mulai melonjak. Bunga api merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sungai sebelum mereka melayang dan jatuh ke Luo Li. Seketika, gaun putihnya diwarnai merah tua. Pada akhirnya, Crimson semakin dalam sebelum berubah menjadi api yang menyelimuti Luo Li. Bersama dengan rune kuno yang muncul, semua orang melihat api merah dan hati mereka menegang. Itu karena mereka tahu bahwa upacara Dewa Luo telah dimulai. Terima kasih telah menonton.